4. Golongan orang yang berisiko terkena penurunan fungsi ginjal atau gagal ginjal. Yuk kita bahas. Bapak Ibu pertama konsultasikan terlebih dahulu agar penanganan dan solusinya tepat sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mau konsultasi sama saya, silakan dipencet dulu tombol plusnya yang ada di sini supaya nanti komunikasi kita tidak dibatasi dan saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu. Komen juga mau konsultasi dan jangan lupa di-share, semoga jadi amal jariah. Nah Bapak Ibu, ada beberapa memang seseorang yang dalam risiko itu bisa terkena penurunan fungsi ginjal atau gagal ginjal. Yang pertama, seseorang dengan risiko gula darah yang tinggi. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang saat ini gula darahnya yang tinggi, itu sangat berisiko sekali terkena penurunan fungsi ginjal atau gagal ginjal. Jadi langkah yang harus dilakukan kontrol dari gula darah agar tidak terkena atau komplikasi ke ginjal. Cek HbA1c, turunkan. Dari HbA1c pastikan hasil di bawah 5,6. Yang perlu dilakukan agar HbA1c itu turun, pertama, atur pola makannya. Porsi karbohidrat harus lebih sedikit dibandingkan dengan serat. Jadi seratnya diperbanyak. Tujuannya supaya kenyangnya lebih lama. Karena pasien gula darah yang tinggi pasti itu akan cepat lapar. Olahraga yang teratur itu kuncinya untuk meningkatkan dari sensitivitas insulin. Yang ketiga, jam istirahatnya dijaga. Yang kedua, seseorang dengan golongan atau penderita tekanan darah tinggi. Ya, ini penyakit metabolik nomor 2 itu sangat berisiko sekali terkena masalah pada ginjal atau komplikasi, yaitu penurunan fungsi. Jaga kadar tensi darah paling bagus di bawah 130/80. Bila di atas tadi, program dia supaya dia turun. Caranya pertama, hindari ketergantungan pada garam. Lebih bagus kalau Bapak Ibu bisa lepas. Tapi saya tahu, sulit Pak untuk lepas dari garam. Makanya diganti garamnya dengan garam glukosa. Garam glukosa ini dia garam khusus untuk penderita hipertensi. Nanti kalau sudah terbiasa, barulah lepas dari garam. Itu jauh lebih bagus. Oke, olahraga juga membantu menjaga tekanan darah. Dan pastinya pun istirahat yang cukup. Jam tidur paling bagus di bawah jam 11. Karena jam 11 sampai jam 1 tensi darah itu sedang tinggi-tingginya. Di sini harusnya terjadi proses regenerasi sel. Bapak Ibu sudah harus tertidur. Yang ketiga, penderita asam urat yang tinggi Bapak Ibu. Asam urat yang tinggi risikonya ada 2. Penurunan fungsi ginjal, yang kedua batu ginjal. Jika terjadinya asam urat pada ginjal, dia berisiko batu ginjal. Kembali lagi, batu ginjal itu belum tentu gagal ginjal. Sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, silakan Bapak Ibu cek. Kenapa asam urat juga berisiko terhadap penurunan fungsi ginjal? Karena asam urat pun juga pembuangan di ginjal, di filternya. Maka dari itu kendalikan asam urat. Yang keempat, Bapak Ibu, kolesterol yang tinggi. Nah, kalau kolesterol ini memang berisiko terhadap penurunan fungsi ginjal. Atau kalau misalkan ginjal Bapak Ibu sudah mengalami penurunan fungsi, agar tidak hemodialisa atau cuci darah, kontrol dari 4 penyakit metabolik tadi. Kolesterol itu akan berpotensi terjadinya plak penyumbatan pada pembuluh darah. Bukan hanya di jantung terjadi penyumbatan, tapi juga pembuluh darah yang mengarah ke ginjal. Ini akan membuat tekanan darah pada ginjal menjadi tidak stabil. Yes, berisiko juga terhadap risiko batu empedu. Karena ketika batu empedu di empedu Bapak Ibu terjadinya batu atau ada sumbatan, ini akan mempengaruhi tekanan darah pada ginjal, proses pencernaan juga. Maka dari itu kontrol asam urat, kontrol juga kolesterol. Bagusnya kolesterol di bawah 200, HDL di atas 40, LDL-nya juga di bawah 100 dan trigliseridanya juga di bawah 200. Asam urat bagaimana Pak? Untuk laki-laki di bawah 7, perempuan di bawah 6. Dan Bapak Ibu, semua itu harus secara menyeluruh, jangan setengah-setengah. Atur lagi pola pikirnya. Yang kedua, pola makan. Pola makan yang tepat, dia mencukupi kebutuhan nutrisi harian. Kalau nggak cukup dari pola makan sehari-hari nutrisinya, maka harus dibantu dari sumber tambahan, yaitu nutrisi mikro atau mikronutrisi. Ketiga, olahraga. Keempat, istirahat yang cukup. Oke, silakan konsultasikan kembali. Bagi Bapak Ibu yang mau konsultasi sama saya dan mau menjalani program penguatan ginjal dengan nutrisi, silakan cek di profil, hubungi nomor saya. Terima kasih, kalau bermanfaat jangan lupa di-share.